siapa tahu ada pengusaha-pengusaha yang kepingin buka brand servis, boleh saya menjadi konsultannya. Kayak kita manajemennya dari nol kita bangun seperti apa, insya Allah nanti kita bicarakan. Berarti ini handphone ini, perbaikan handphone ini sebenarnya bukan semata-mata seperti servis selesai bayar tuh enggak. Jadi melayani orang, kita tahu kayak dokter. Ya, abang datang ini keluhan gini, dia pasti tanya sudah berapa lama, ya gitu kita harus tahu. Nah, itu enggak semua teknisi atau bahkan service center memiliki ilmu seperti itu. Nah, itu yang sekarang lagi saya kaji. Perbaikan ini dibaikin, ini selesai enggak? Tapi ada after sales ya, after service seperti itu. Jadi orang percaya, next kalau saya ada masalah saya ke situ lagi. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet. Damn, ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even selamat that datang di Balikpapan Underground. Sudah lama ya guys, kita jarang podcast saya ya, karena ada tim khusus ya kalau yang di luar. Nah, ini kali ini kita kedatangan tamu spesial ya guys di bulan Ramadan. Langsung saja dengan Pak. Nama asli? Ya, nama asli panjang ini ya. Nama aslinya Roman Alfarisi. Roman Alfarisi. Arab-Araban ya kan. Pas banget ini kan Ramadan kan, kasih orang Arab dulu kan. Tapi panggilannya lebih dikenal di dunia perhandphonean, perservisan namanya Cici. Nah, kalau pakai nama asli nggak ada yang kenal. Gitu. Kalau saya malah ingat itu Roman Picisan Pak, lagunya Dewa 19. Agak-agak gitu. Iya. Jadi ini untuk bisa ceritakan ini sekarang nih bekerja atau sedang apa ini ya? Kegiatannya alhamdulillah banyak, padat ya. Jadi kalau bangun pagi kita sholat subuh, saya sholat subuh, kita persiapan ngurus keluarga lah ya. Nah, kegiatan pertama itu kebetulan saya ngajar. Saya bantu mengajar lah ya di sebuah pondok pesantren. Setara dengan SD lah, kelas 2 tuh. Pas itu sekitar jam setengah 12 sebelum zuhur sudah persiapan untuk pergi kerja. Kebetulan saya di saat ini head store di sebuah service center dan penjualan handphone di Balikpapan. Ya, alhamdulillah masih dipercaya di situ. Dan punya juga satu store punya milik pribadi ya. Kebetulan saya mengajarkan ke anak saya gimana caranya berwirausaha. Ya, itu aja sih. Pak, berarti ini biasanya saya manggil Pak atau Bung atau gimana ya enaknya? Abang aja biar kelihatan muda gitu ya. Kan belum nanya tahun kelahiran ini. Iya, makanya kita baru ketemu ya ini ya. Iya, gitu. Gini Bang, kalau di handphone ini berdiri sejak servisnya berdiri kalau servisnya itu dari tahun 2000. Ya, tahun 2000 saya udah memang utek-utek handphone lah ya. Karena memang saya berangkatnya yang suka elektronik tapi bukan sekolah elektronik. Jadi awalnya sebagai maklar atau penjual handphone second lah, zaman Ericsson. Ericsson ya. Yang masih pakai antena. Lama banget itu. Lama banget. Pertama kali boomingnya di Indonesia lah ya. Jadi di Balikpapan tuh masih ada 1-2 kontrak aja. Nah, kebetulan saya dipercaya lagi sama orang untuk ngejualin handphone second dari Jakarta. Waktu itu Roxy ya. Pertama kali di Jakarta Roxy. Alhamdulillah berjalannya waktu, jualan bagus. Tiba-tiba kan ada yang biasanya, Mas ini kok gini sinyalnya nggak ada, baterainya ngedrop apa. Nah, akhirnya kok ini harus saya oprek-oprek sendiri karena ada jiwa-jiwa korek-korek ini kan. Akhirnya dipercaya lagi, dibelikan obeng sama alat-alat sama itu. Gitu ya. Akhirnya saya belajar, saya buka-buka sampai saat ini. Berarti termasuk ini ya, tua juga ya intinya ya untuk servisnya di Balikpapan ini ya. Bisa dihitung mungkin ya, kayaknya itu pakai jari karena zamannya Ericsson ya, setahu saya. Zaman Ericsson. Belum ada di sini ada counter
Counter itu bukan jualan handphone, tapi servis. lebih ke kartu. Iya. Kartu dulu mah 500.000 dulu. Ya, Simpati. Sorry nih yang sebut merek ya. Simpati sama Mentari. Kalau Mentari kita antrinya di BRI Tower. Oh. Pagi-pagi jam 7 sudah harus ngambil kartu antrian, sehari cuma dia keluarin 10, 15. Ya, kayak gitu-gitu lah. Berarti ini Bang, kalau servis handphone biasanya kan bisa servis laptop juga Bang. Apa zaman itu terima servis laptop juga? Belum. Laptop waktu itu masih barang sangat mewah ya. Kita punya aja itu sudah wah hebat lah, anak orang kaya atau pekerja atau gimana ya. Jadi belum berani ke laptop. Laptop itu baru 3-4 tahunannya. Ya karena memang ya semua itu berangkat dari apa orang terdekat yang merasa susah rusak gitu kan. Tolong dong Ci, ini lihat kan apanya rusak ya kan. Oh baterainya gini. Akhirnya kita alhamdulillah saat ini ada YouTube, ada terus sosial media, terus ada smartphone yang bisa kita ikutin komunitas-komunitas. Dan kebetulan saya juga training. Jadi bukan sekedar teknisi amatir. Saya ikut sekitar 7-8 training di Balikpapan dan di Samarinda dan online. Oh gitu. Iya. Dan baru-baru ini saya agak vokal dikit ya. Baru-baru ini saya ngadain 3 season training di Balikpapan. Ya alhamdulillah. Jadi apa teman-teman teknisi di Balikpapan ini ilmunya bukan ilmu setengah-setengah lah. Ilmu yang diakui, ilmu yang belajar, ilmu yang betul-betul kalau bahasa agama itu ada dalilnya. Jadi nggak main fitnah-fitnah aja. Ini rusak ini, oh anunya, pak mati punya orang, ganti kan kasihan ya. Jadi memang saya ajak teman-teman untuk ikut training untuk dilatih lagi keilmuan handphonenya. Ini punya berdiri di badan usaha sendiri atau gimana nih Bang? Apa itu? Ini untuk servisnya yang saat ini nih. Ya, tadi saya sempat sampaikan ya, yang pertama itu kan masih kerja head store di salah satu store iPhone ya di Balikpapan. Terus yang kedua saya memang punya store pribadi yang itu untuk dikelola sama anak dan istri. Oh gitu. Iya, jadi memang dikasih ilmunya. Saya nggak kasih uang, tapi saya kasih ilmu. Ini caranya, ini kamu rasakan, beginilah kalian bisa hidup. Dari abinya yang dulu kerjanya seperti ini. Jadi handphone ini, perbaikan handphone ini sebenarnya bukan semata-mata seperti servis selesai bayar tuh enggak. Iya. Ada psikologinya juga. Oh, gitu ya. Iya, jadi melayani orang, kita tahu kayak dokter. Ya, abang datang ini keluhan gini. Gak mungkin dokter langsung ngomong beli obat ini nih, dia pasti tanya sudah berapa lama, ya gitu-gitu. Kita harus tahu. Nah, itu nggak semua teknisi atau bahkan service center memiliki ilmu seperti itu. Iya. Nah, itu yang sekarang lagi saya kaji. Saya ajarkan ke anak, saya ajarkan di tempat pekerjaan saya juga. Jadi bukan semata-mata perbaikan ini dibaikin ini selesai, enggak. Tapi ada after sales ya, after service seperti itu. Jadi orang percaya, oh next kalau saya ada masalah saya ke situ lagi. Gitu Bang. Tadi ada bilang ilmunya ke anak dan istri, berarti ini anak dan istri bisa servis dong ini Pak? Kalau anak bisa. Saya punya anak laki-laki, dia kebetulan sudah servis level, kalau dibilang level 1 ya, kan servis itu ada level 4 ya. Dia level 1 pergantian LCD baterai. Ya seperti casing atau apa ya dia bisa. Kalau anak yang dua, yang ini 2 ya, yang satu di administrasi. Dia input aja, dia bagian pembayaran. Kalau istri kan pengelolaan keuangan. Biasanya seperti itu. Gitu. Ya, bayar kontrak, beli token listrik apa seperti itu. Nah, tapi kalau untuk anak ini baru aja diajarin apa sudah lama juga Bang? Saya nggak pernah ngajarin anak. Bisa sendiri? Tapi dia melihat. Oh melihat. Iya. Otodidak berarti Bang? Otodidak. Dari melihat. Dan melihat logikanya main. Iya. Saya nggak pernah trainingkan dia, saya nggak pernah saya dudukkan dia. Kamu lihat ini, gini caranya nggak. Dia duduk, dia lihat logikanya main. Logikanya main artinya gini. Dia ketika ada ketemu kasus ya, yang saya nggak di posisi dia tanya tuh, Bini kenapa Bi? Coba kamu cabut ini. Dia dapat tuh. Oh iya bisa. Saya kasih tahu kenapa bisa begitu. Gini. Dia tangkap. Saya nggak pernah suruh dia pegang blower. Apa ya ini ya buat. Ya yang solder uap itu ya. Solder apa. Saya nggak pernah ngajarin dia software. Tapi setidaknya dia tahu. Dia punya wawasan.
saya juga nggak menuntut dia gedenya nanti dewasanya atau sudah kami nikah nanti harus jadi ini, enggak. Setidaknya dia tahu. Setidaknya dia tahu ada dunia yang seperti ini. Oh, gitu. Kalau untuk hambatannya apa nih Bang kalau servis ini? Hambatannya ya, menerima servis misalkan ada yang baru aja 3 hari itu lagi rusak gitu atau misalkan lain gitu hambatan. Ini lebih ke bidang saya karena saya memang bergelut di handphone itu udah lama Bang ya. Yang pertama mungkin saya lebih ke perbaikan ya. Ya sekarang ini lebih ke manajemen terus pelayanan. Jadi yang seperti itu kita harus tahu Bang. Zaman sekarang ini itu udah banyak distributor, udah banyak faktori-faktori perusahaan-perusahaan, pabrik-pabrik yang membuat grade ya. Nah, pinter-pinter kita. Mohon maaf nih, kalau mungkin ada di tempat lain menawarkan harga sekian, deal, tapi dia ambilkan harga yang kualitas yang paling bawah. Otomatis kan ada dampak. Mungkin nggak sampai seminggu, mungkin sebulan rusak lagi. Tapi kita tawarkan 2 atau sampai 3 grade. Ada kelebihan dan kekurangan, dan itu kita pasti kasih garansi. Gitu. Harus tanggung jawab. Jangan main lari. Kenapa saya bilang tanggung jawab? Saya punya nomor handphone 2 ya, Mentari dan Simpati. Itu dari zaman bujang. Dari menikah sampai anak saya 4. Istri 1. Istri baru 1. Baru 1 agak. Baru 1. Mau nambah Bang. Nanti di belakang kameranya. Nah, jadi itu saya ajarkan jangan lari dari masalah. Boleh kamu hold sebentar, boleh kamu rest sebentar, tapi setelah kamu sudah kembali lagi tenagamu, kamu hadapi masalah. Jadi nggak pernah saya ganti nomor itu. Oh gitu. Iya, saya jadi artinya track record alhamdulillah aman. Saya berani tampil juga di sini. Kalau saya ada masalah saya nggak berani. Wah. Iya. Kan nanti balik pada Andrew kan jadi wah ini ngupload orang yang bermasalah. Itu guys. Kalau mau servis guys, nanti di akhir bisa kasih tahu Bang ya lokasi rumahnya. Ya, insya Allah nanti ya. Boleh diskusi aja nggak perlu servis tempat saya boleh. Tempat lain juga boleh. Bisa via chatting itu Bang. Boleh nanti ditampilin mungkin di caption. Oh iya. Jadi kebetulan ini info lagi nih. Kebetulan saya bikin gua pernah ya dan saya bikin iseng sih awalnya bikin grup WA ya, grup WhatsApp. Dari 3 pendiri, yang 2 pendiri satu sudah meninggal ya rahimahullah, Mas Hasan, yang satu Mas Boim Pemalang sudah balik ke Pemalang ke Jawa, dan tinggal saya, dan beliau berdua kan otomatis sudah keluar dari grup, dan saya secara nggak sengaja bikin ini teman-teman yang mau gabung silakan, mau keluar silakan, ini grup bukan punya saya tapi saya yang saya yang buat, jadi yang penting jangan bikin rusuh di situ. Nama komunitasnya komunitas kopi hitam. Namanya kopi hitam. Kok nggak nyambung ini Bang? Enggak, karena rata-rata teknisi itu minum kopi. Berarti kopinya kopi hitam. Saya kira nunggu sambil ngopi ya. Boleh, kalau tempat saya nanti saya bikin kopi. Disediain Bang ya. Jadi Abang kalau ke Ramayana mungkin ya, kalau ke Kelandasan itu rata-rata pasti ada kopi hitamnya itu. Oh iya. Oh, gelas gede itu. Pagi buka jam 10 sampai jam 11 malam. Buat apa? Begadang. Kalau teknisi itu punya rasa penasaran, ya jangan disalahkan juga kalau teknisi bilang lama banget sih, karena ada jiwa penasaran. Oh gitu. Janjinya 2 hari 3 hari, kok belum selesai? Ya ini. Ya mungkin ada yang lain yang alasan atau apa, tapi lebih kalau ke member kopi hitam, teman-teman kopi hitam itu rasa penasaran, karena kita diskusinya di grup. Ada yang punya ini enggak? Ada yang pernah kasus gini enggak? Ada yang itu kita sharingnya di situ. Jadi alhamdulillah sekitar 40 member lah ya. Teknisi-teknisi tuanya, teknisi-teknisi profesionalnya, junior-juniornya, alhamdulillah ada di situ. Kita juga punya komunitas yang nasional, bahkan yang internasional. Oh gitu. Iya, alhamdulillah. Nah, untuk persaingan nih Bang ya, kan saya juga melihat ya, dulu tong handphone itu jarang tuh ada tulisan bisa ditunggu. Sekarang kayaknya hampir semuanya itu ada tulisan bisa ditunggu Bang. Iya. Nah kalimat bisa ditunggu ini maksudnya gimana Bang? Hanya ngecek aja atau sampai baik atau gimana? Nah ini agak susah ini diterjemahkan ini. Kalau isengnya sama teman-teman ya bisa ditunggu, ya udah saya tungguin aja di depan gitu kan. Sebenarnya yang bisa ditunggu itu penarik aja Bang. Okay. Sama kayak ada kalimat LCD
misalnya LCD merek ini harga 200 tapi start from dari maksudnya, padahal sampai datang bukan juga 200 gitu kan. Ketika datang tidak semua pekerjaan perusahaan handphone itu bisa ditunggu. Kalau LCD baterai wajib bisa ditunggu selama memang ada di Balikpapan. LCD dan baterai. LCD baterai, flexible charging. Kalau sudah yang IC CPU, IC RAM, UFS, MMC, Yang pakai solder-solder tuh itu rumit banget. skill dewa. Iya. Skill dewa kalau bisa ditunggu. Tapi ada di daerah di Sulawesi, ya Sulawesi Selatan itu memang bisa ditunggu. Grup atau orang aja? Dia satu kontainer gitu bang. Jadi kayak portakem gitu, ada sampai 20 teknisi. Itu stay bisa ditunggu. Oh, berarti maksudnya 20 teknisi ini satu toko gitu ya? Satu toko. Jadi memang tempat servisnya bisa ditunggu. Oh. Jadi jalan-jalan aja ke Sulawesi. Kalau gitu saya pernah ingat tuh kalau di kayak Samsung gitu bang, dia tuh teknisinya di belakang banyak juga itu kadang. Ya, tapi kalau mohon maaf nih, yang setahu saya kalau untuk brand-brand resmi seperti itu untuk repair nggak ada. Dia Ganti replacement. Oh, replacement mesin. Memang sebenarnya idealnya itu tidak ada perbaikan, tapi replacement, ganti mesin. Tapi karena kita ini negara mungkin yang baru berkembang atau apa, pengen murah atau apa ya seperti itu ya. Jadi orang bisa mengusahakan untuk di servis. Oh gitu. Nah ini bang, kalau apa namanya, ini kan kadang ini ya, kemahalan, bisa nggak sistemnya diakalin sebentar gitu. Abang tuh gimana? Abang tuh bilang ini harusnya diganti gitu. Tapi lihat orang ini kayaknya kurang mampu, tuh gimana menanggapinya bang? Kita kasih tahu pasti bang. Kita kasih tahu. Itu memang dilema sebenarnya. Kayak bukan masalah kurang mampu sih. Jadi sama nggak cukup bang atau gimana bang pas dengar, wah nanti dulu bang ya. Kita lebih ke sini, lebih ke apa? Ini nggak akan bertahan lama. Oh, gitu. Kalau yang kayak gitu tuh pasti kita kasih tahu bang. Kan ada grade tadi ya. Wah. Kita pasti kasih grade ini A, B, C. Nah kalau yang susah itu, yang dilema buat kita itu ketika handphone ini nggak akan bertahan lama. Ini ada bahasa pelanggan, saya mau ngambil datanya aja. Oke, kita perbaiki. Kita info ke customer kalau ini hanya bertahan mungkin 10 hari atau 7 hari. Ini nggak apa-apa. Ini akan rusak lagi seperti yang sama. Ya, karena memang bahannya udah nggak bisa diganti dan nggak ada lagi, dan itu hanya bertahan 10 hari, 7 hari, 10 hari akan kembali lagi. Nggak apa-apa, saya cuma ambil datanya. Oh gitu. Ini ada dua nih masalahnya di teknisi nanti. Ketika dia tidak jadi jual atau tidak diambil data, masih dipakai, otomatis komplain lagi kan? Iya. Klaim garansi, pusing sudah kita nggak bisa. Akhirnya apa? Kita kembali duit. Nah, yang kedua adalah ketika dia jual ke orang lain, kasihan orang lainnya. Iya. Jadi kita memang betul-betul wanti-wanti. Kalau memang mau ambil data, kita bantu. Tapi kalau untuk dijual lagi, mohon maaf, kita belum bisa. Nggak mau gitu bang ya? Iya. Kalau ini bang, pernah kalau untuk data sendiri dijamin nggak sih bang? Ada orang nih takut nih kadang nih, waduh dataku ada. Berarti gimana bang? amanah. Amanah. Soal amanah. Di teknisi ini paling sulit nih. Dia kalau udah pelanggannya cewek cantik gitu ya, udah diutek-utek galerinya, ya. Saya nggak munafik, saya juga pernah di zaman itu, tapi kesininya lihat kasus-kasus yang beredar, ya kan, dan itu juga merusak hati ya, yang lihat kayak gitu, terus nggak amanah, saya nggak ini. Kami biasanya punya SOP kalau di perusahaan yang saya kerja ya, nggak boleh lihat itu. Terus itu yang pertama, yang kedua juga harus amanah, karena apa ya, itu selain merusak nama baik, merusak hati kita juga. Yang seperti itu rentan itu bang. Kalau udah yang masuk gini udah pasti diikut. Kadang itu sih bang, memang saya juga punya keluarga bang ya. Ini kesini aja servisnya, enak datanya. Aku nggak mau ke tempat lain, karena takut dataku ini orang amanah gitu. Iya itu. Dari situ terus kalau yang bahasanya pelanggan ngomong ditukar-tukar, itu kayaknya hampir nggak pernah. Tapi kalau yang masih zaman Nokia, hal seperti itu tuh sangat rentan. Tapi kalau udah yang smartphone yang sama sekarang kan udah banyak tipe ya. Iya. Katakan ada 20 tipe. Jarang sekali kita masuk satu tipe yang sama satu hari itu. Jarang sekali. Paling kita misalnya kita
kayak nggak yakin ini rusaknya apa, kita pinjam ke temen dulu LCD-nya atau baterainya, coba aku pinjam dulu, tapi itu bukan untuk ditukar, untuk coba. Sebelum kita ambil keputusan ambil spare part, beli spare partnya gitu Bang. Masalah mengetahui ini handphone curian ini atau apa, dia alasan aja Bang nggak bisa terbuka nih Bang, gimana Bang untuk mengatasinya? Ini ke software ya. Software ada namanya buka kunci. Buka kunci selama syaratnya mereka penuhi, insya Allah kita layani. Ya, jadi seperti kayak apa Android ya, misalnya lupa pola atau lupa passcode, orangnya ini orang itu, selama dia bawa kotak sesuai emailnya, kotak ya, minimal kotak, itu bisa kita bantu. Tapi tidak semua yang berpaskot itu bisa kita buka. Gitu. Tidak semua murah dan tidak semua mahal. Ada bahasa pelanggan, kemarin saya buka cuma 150, kok ini sekarang 500. Ya karena sistem security, sistem keamanannya Android saat itu, misalnya Samsung tipe atas nih, ultra gitu ya, S20, S24 ya kayak gitu ya. Itu udah sistem keamanannya udah susah ya, jadi kita harus pakai server, harus jasa orang ketiga untuk buka ininya. Itu kenapa bisa mahal ya seperti itu. Jadi memang mudah-mudahan ada pelanggan yang bisa nonton juga ya, jadi bisa tahu kok ada yang murah, ada yang mahal. Nah, nanti minta dijelaskan oleh teknisinya seperti itu. Tapi pernah aja Bang yang nolak itu dia alasan nggak ada kotak, nggak ada apa. Pernah saya tolak Bang. Pasti ditolak tuh Bang. Saya pernah masalah. Pernah bermasalah seperti itu ya, entah itu masalahnya alami, entah itu masalah memang dibuat. Jadi kesannya buka kunci nggak ada kotak karena temen kayak abang nih, Bang Cici bantu, saya nggak nanya kotak lah, saya percaya bukan maling ya kan, bantu lah, kadang-kadang saya nggak nanya histori juga, makanya penting nanya histori ya, saya bantu, udah selesai. 3 hari kemudian abang sama temennya abang dibawa ke tempat saya sama bapak gitu kan. Dan kenapa ceritanya, ternyata abang bantu teman juga di sini. Prosedurnya saya nggak aman, artinya saya nggak nanya kotak, udah ya kita saling minta maaf aja, atur damai, alhamdulillah masih bisa dimengerti. Kalau untuk masalah sistem itu keamanan yang paling susah dibongkar itu Android apa Apple kan? Apple susah banget. Tapi berarti kalau misalkan saya nemukan nih Apple nih, nggak ada apa-apanya, Bang ini belum bukakan itu. Nggak bisa, udah. Nggak bisa. Ketika saya restore, saya konekkan dengan WiFi. Kalau orangnya kayak nggak terima atau apa, dia lacak ya, dia find my phone gitu. Dia tahu posisi terakhir handphone itu terkoneksi dengan internet. Mau itu iPad, iPhone, MacBook, itu nggak bisa. Udah kita nggak bisa. Jadi lebih baik kalau ada seperti itu ya dimasukin kartu, jangan direset, tunggu telepon dari orang yang punya. Ya, tinggal tunggu telepon, dikembalikan baik-baik. Memang seperti itu kan harusnya kan. Banyak sih Bang kejadian seperti itu ya. Banyak sekali. Untuk apa dia nemukan gitu minta dilupa, tapi saya pernah tahun berapa ya, 2021 kalau nggak salah. Saya ditelepon oleh salah satu keluarganya orang besar di Balikpapan. Karena waktu itu saya memang kerja di service center kan, tapi yang bukan yang sekarang ini. Ditelepon minta bantuan untuk find my phone. Waktu itu iPhone 13 Pro Max. 13 Pro Max. Saya dapat, tapi dia nggak mau ambil. Jadi kehilangan di Samarinda. Kita trackingnya dapatnya di tol, tapi nyebrang. Maksudnya kayak dilempar gitu loh. Gitu. Jadi saya sempat dihubungin sama petugas tolnya, karena kan waktu itu kan riwa-riwi kan orang itu nyari kan. Petugas tolnya hubungin saya, minta tolong dibantu tracking. Sebenarnya sih mudah, masuk ke website iCloud.com aja udah dapat itu, udah tahu posisi terakhir. Nah, terakhir pas dia lempar kayak ke hutan-hutan gitu, karena mungkin orang besar atau apa, mungkin dia yang penting handphonenya nggak disalahgunakan, handphonenya ada di hutan itu, jadi dia lempar di semak-semak gitu, nggak dicari. Ya udah, ya alhamdulillah sampai sekarang beliaunya jadi langganan saya. Kembali lagi ke servis Bang, servis apa nih yang
paling lama biasanya misalkan IC power atau misalkan LCD apa CPU bang. Kalau untuk di Android khususnya CPU RAM. Ya CPU itu kontrol prosesor unit. Iya. Otaknya. Itu yang kayak bilang tuh apa ya, MediaTek itu ya? MediaTek, Prosesor ya? Snapdragon, banyak ya. SoC ya, bahasanya SoC-nya. Kayak Exynos untuk Samsung. Kalau di di Apple itu A8, A9 Bionic, seperti itu. Bang, ini kan saya pernah dengar nih kalau Apple khususnya itu bisa nambah RAM kan bang ya, misalkan 64 GB apa ya istilahnya? Oh internal. Iya internal. Nah kalau untuk Android sendiri bisa nggak bang? Itu yang lebih mudah Android sebenarnya. Oh ya Android. Tapi Android nggak pernah kayaknya saya mungkin saya nggak pernah dengar nambahin ROM itu kan. Tapi kalau banyak nambahin ya ROM kan, nambah RAM bisa dia Android itu. Oh bisa nambah ROM kan penyimpanannya ya. Iya. Kalau RAM kan untuk random aksesnya aja. Iya, untuk kecepatan itu biasa. Ya, RAM sama ROM di Android lebih aman, lebih enak teknis itu mengerjakan daripada yang punya Apple. Kalau punya Apple ini resikonya satu, kalau mati lumayan kan jutaan ya. Terus yang kedua, nggak dianjurkan karena nanti biasanya ada efek-efek kayak panas. Cocok, cuman kayak pemasangannya mungkin teknisnya kurang rapi, anget ini jadi boros baterai. Nah, lebih baik ditukar tambah aja. Oh gitu. Itu saran saya gitu. Nah, kalau untuk Android itu aman. Ganti ROM untuk yang terbaru saat ini kan, kalau dulu namanya eMMC, sekarang UFS. Universal Flashlight. Nah, seperti itu. Oh, berarti Android itu lebih, kalau misalnya diganti lebih aman bahkan dibanding iPhone tadi ya? Lebih aman. Daripada ganti iCloud mungkin gimana? Kan kebanyakan kan beli iCloud. Penuh ya kan, penuh 64 aja penuh itu kan, bisa nggak itu? Murah kalau iCloud mah cuma 15.000 untuk 50 GB 1 bulan. Kan lebih aman. Iya, kalau nggak dibayar nggak bisa diakses gitu aja. 15.000 50 GB artinya lebih aman kan, nggak ada gitu ya? Dan kita bisa akses dari mana aja, dari komputer, dari PC, laptop ya, atau dari perangkat Apple yang lain dari rumah. Gitu, juga ya servis ini kadang. Cuma servis ini boleh tahu nggak bang penghasilan sebulannya nih? Apakah di atas UMK atau di bawah UMK nih bang? Nah, ini untuk sendiri bang ya, untuk servis sendiri nih, bukan servis di tempat. Jadi kalau saya kasih tahu nanti orang-orang pada ini pada ya, untuk abang aja kan kita bicara UMK bang, UMK mana nggak tahu bang. Kira-kira nih kalau boleh. Jadi ada candaan kami ya, ada guyonan kami itu. Waktu kami adakan ngumpul-ngumpul ya sama teknisi di training itu, ya alhamdulillah biasanya yang ikut training yang ekspor yang atas ya, itu teknisi-teknisi yang udah jadi, yang boleh punya rumah, udah punya mobil gitu kan. Setiap habis training kita ngumpul malam makan ya, kita makan, saya ngomong penghasilan kita ini ngalah-ngalahin PNS bahasanya gitu ya. Bisa dihitung sendiri lah. Tapi jam kerjanya kayaknya lebih banyak ini. Jam kerjanya nggak ada main-main ya kan. Dia nggak main-main. Terus siap dikomplain orang. Nggak boleh lari nggak. Kalau pekerjaan ini kan mungkin jam 5 atau jam 6 udah beres, sudah istirahat di rumah. Kalau kita hari libur kerja juga bang. Iya. Ya memang ada plus minusnya kan. Kalau mau mau ini ya effortnya harus lebih lagi lah. Pernah nggak bang pas lagi servis, memang sih abang melihatnya ini rusak, sudah dibaikin, rusak lagi, tetapi di benda yang berbeda bang, komponen yang berbeda. Sedangkan si customer bilang ini kenapa rusak, padahal abang tahu ini rusaknya berbeda komponennya. Oke. Itu bidang saya bang, yang saat sekarang ini ya. Jadi saya info sebenarnya saya lebih sekarang ini karena umur yang sudah mulai menua, mata yang mulai melemah, tapi jiwa dan raga ini masih kepengen masih di dunia servis. Saya lebih ke manajemen. Oh gitu. Ya manajemen. Jadi memang seperti itu kita buat namanya QC. Ya QC masuk dan QC keluar. Ketika kita QC masuk, kita kontrol ya. Iya. Jadi masuknya untuk semua fitur A sampai Z sudah kita cek. Ketika keluar itu A sama Z itu harus sama seperti masuknya, dan yang rusak harus selesai. Itu logika seperti itu kan.
Itu untuk QC masuk, QC keluar. Nah, untuk perbaikan mesin itu bisa kita kasih tahu, Bang. Kita kasih tahu imbas-imbasnya. Karena saya jam terbang alhamdulillah udah banyak, udah tua banget ya. Ini kalau ini mau dilanjut nggak? Kalau nggak mau nggak apa-apa. Kalau mau terima risiko, ayo kita lanjut. Jadi kayak kalau di tempat lain, di mungkin tempat-tempat servis di teman-teman yang baru-baru ini ya, mereka belum mengerti ini, terima aja. Yang penting jadi hari itu nyala, doh dapat duit aja. Tapi dia nggak memikirkan jangka waktunya, awetnya, efek-efek sampingnya. Akhirnya miskomunikasi seperti itu. Harus ada kertas, Bang. Kertas perjanjian. Abang kalau servis mobil, servis motor kan ada tuh ya, termnya, ya kan, persyaratan gini. Oke, tanda tangan. Walaupun ditulisnya kecil-kecil, supaya kita malas baca. Kalau di tempat saya buat 2 dan customer baca. Ada yang belum dimengerti, kalau enggak kita explain, kita jelasin. Oh ya, kalau oke, dia paham, dia tanda tangan. Oke, jadi. Berarti pernah juga nggak menghadapi, oh ini HP sudah pernah diservis gitu, sedangkan dia ngotot nggak pernah diservis gitu loh. Akhirnya dia nuduh gitu loh, oh di sini pernah servis aja, ini dia pernah servis di luar juga ya, gitu. Pernah itu gak? Sekali lagi memang bidang saya untuk menjelaskan ke pelanggan dan membuat SOP-nya seperti itu. Pasti kita buka di awal, Bang. Jadi ada bahasa yang kayak titip dulu ya, nanti saya cek lagi, nggak, saya buka dulu. Karena kakaknya tadi bilang nggak pernah dibuka, saya buka. Oh gitu. Berarti di hadapannya ada prosedur-prosedur yang kalau akadnya sama-sama suka lah ya, sama-sama cinta misalnya. Kalau nggak mau, ya udah kita balikin. Nggak pernah dibalikin gini. Akhirnya kadang gini, kita teknisi itu butuh kejujuran dari pelanggan. Pelanggan tidak mau jujur karena supaya apa? Supaya nggak mahal bayarnya. oh Mati tiba-tiba ada jatuh kakak, atau masuk air, atau kebentur, atau nggak ada. Pas kita buka ada airnya. Oh, nggak tahu ya anak saya. Iya. Kenapa? Ketika ada airnya, otomatis kan 2 kerjaan ini, masuk air dan mati total. Mahal nih, kata pelanggan kan, mahal ini pasti ini. Padahal enggak, kalau dia jujur, dia bilang masuk air, kita bantu keringin. Kita bantu keringkan 15 menit, 30 menit, baru kita cek rusaknya di mana. Oh, di situ itu. Tapi pernah juga ya, intinya ngotot-ngototan sama pelanggan, ganti akhirnya handphone, bawaannya sudah gitu. Pernah, Bang? Ya, ganti handphone pernah, sering. Dulu sebelum training saya sering suka ganti handphone. Yang kedua, nggak bawa aja nggak bayar, sering. Jadi ada satu memang kesalahan saya, belum deal saya kerjakan. Yang kedua memang orangnya nggak punya uang ya. Yang ketiga memang ya masalah lah ya. Namanya orang ini pasti ada jasa ya. Pasti ada. Yang nggak punya uang ini atau yang belum deal ini saya kerjakan. Biasanya, Mas nggak apa-apa Mas, rusakin aja. Mereka ngomong gitu, rusakin aja. Tapi saya ngomong, saya ingat betul itu, Bang. Saya ingat betul kejadiannya, saya ingat betul orangnya, jadi teman baik sebenarnya. Jadi saya bilang, saya diciptakan di dunia ini untuk memperbaiki handphone, untuk memperbaiki smartphone, bukan untuk merusak, Bu. Ibu bawa aja nggak apa-apa. Serius Mas, nggak apa-apa Bu. Mau ikhlas mau nggak itu urusan hati saya, dalam hati saya gitu. Nggak apa-apa bawa aja. Ya namanya ada harga sih ya, ada kayak mudah-mudahan Allah ganti lah. Allah pasti ganti. Cuma memang ikhlas itu susah kan. Iya. Dan itu prinsip saya. Saya ikut training, beli alat untuk memperbaiki handphone, bukan untuk merusak handphone. Kalau memang mau merusak handphone, saya udah bukan brandnya, udah bukan Alpha ya, nama konter saya Alpha Jejak Service. Itu udah brandnya, terima ngerusakin handphone, bukan memperbaiki handphone. Pernah juga nih Bang, kejadian ya, ini handphonenya nyala. Saya sih pernah sih waktu itu di servis, tapi ada akibatnya ketika di servis. Bilang ini nanti misalkan saya servis ada 2 akibat, dia bilang ya, kalau syukur-syukur, kalau baik, kalau nggak baik ini akan mati total gitu. Iya, pernah ada kayak gitu. Selalu saya bilang, untuk pekerjaan-pekerjaan yang rentan ya, seperti IC power, CPU, ini kan masuk handphone setengah hidup nih, atau boot loop, atau ngeheng lah, nge-lag atau apa, saya kasih info pasti ini resiko potensi pasti ada mati. Nah nanti ketika udah oke, deal, tanda tangan, kita kerjakan. Kayak orang ini Bang, di dokter lah ya, tanda tangan dulu, operasikan, mati orangnya sudah kita nggak mau nutup gimana. Kenapa kok ada resiko itu Bang? Istilahnya
oh ini resikonya tadinya nyala sih memang gitu ya. Kenapa ada, kalau misalkan resiko tuh berapa persen sih Bang bisa kejadian untuk mati total itu Bang? Iya, tadi saya sempat jelaskan kalau memang dia di CPU atau di IC power itu 70%, 80% mati. Mati total. Mati total. Nah, makanya saya ikut training. Kayak apa sih triknya supaya nggak mati? Training itu sebenarnya intinya apa? Lebih step kerja. Karena yang trainernya kan pasti kan dia punya pengalaman jam terbang tinggi. Nah, baru tahu nggak Bang membedakan ini HP kalau bilang Cina ya HP yang itu KW-KW itu Bang istilahnya membedakan refurbished iya sama yang Inter iya. sama dia bilang yang ini asli kok, ini asli. Lain Bu, ini kalau saya ganting asli, ini sebetulnya bukan asli gitu. ya memang kebanyakan Android ya. Android itu tipe-tipe ini, tipe-tipe apa namanya, tipe-tipe yang paling menengah ke bawah itu dia buat ya memang kebanyakan refurbished. Refurbished buat supaya murah kan. Oh bukannya bukannya itu memang asli, maksudnya itu baru. Bukan Bang, second. Dia bikin baru lagi, dia servis, dia ini kan. Saya pernah soalnya kayak beli-beli di marketplace itu ya Bang, itu dia bilang baru. Tapi kenyataan saya lihat komen-komennya ini baru, tapi ternyata dalamannya ini punya Cina gitu loh, bukan istilahnya internasional ya, atau bukan punyanya itu gitu. Pernah ada gitu Bang ya? Ada, itu tahun berapa itu laptop Bang ya. Jadi mereka jual laptop merek Axio, Sony Vaio, sorry ya, tadi salah ya. Sony Vaio apa? Murah, kita lihat speknya oke. Setelah orangnya pergi kita beli murah, kita install ulang ternyata itu barang refurbished. Iya, jadi kita buka stikernya, wah dalamnya barang hancur memang. Jadi pas kita reset, kita install ulang, kelihatan semua itu RAM segini, prosesornya ini, itu udah ya bahasa ini ya apa namanya, mereka memang buang barang ke kita. Zaman-zaman 4-5 tahun yang lalu ya. Oh ya, ini ada tambahan lagi Bang, kalau untuk pemesanan spare part itu biasanya ke Cina kah atau semua rata-rata ke Cina Bang? Cina ya? Cina ya. Supaya murah gitu ya? Bukan, memang Cina memang paling banyak. Negara penghasil kan, negara penghasil, peniru, dan memang dia penjiplak yang bagus lah. Sampai apa di pabrik perakitan Apple kan ada di sana juga. Jadi betul-betul kalau mereka tiru tuh sudah 1:1 lah. Kita aja kecoh mata sudah itu. Nah, jika memang alat komponen itu adanya di Cina, biasanya untuk si pelanggan ini dibilangin berapa lama, Bang? Oh enggak, kita nggak pernah beli ke Cina Bang. Pasti ada distributor, ada importir. Oh gitu, berarti kita sama Bang ya? Iya, importir, mereka dagang, mereka kirim, lagi jual lagi ke Balikpapan, ke kota-kota besar. Nah kita nggak beli di sini aja. Kecuali mereka cari barang yang original. Nah original untuk tipe-tipe high end kan jarang orang stok kan. Itu nunggu 3-4 hari biasanya. 3-4 hari Bang. Ambilnya tetap dari Jakarta, dari Jogja. Nggak pernah dari Batam Bang, kan Batam murah juga Bang? Batam handphone. Oh Batam. Iya, Batam itu udah nggak ada lagi Bang. Udah nggak, mereka nggak main lagi udah. Karena kena pajak tuh dari pemerintah. Inter tadi, Inter kan udah keblokir email ya. Iya. Kebijakan dari pemerintah, barang Inter sudah nggak cuma kasih 3 bulan atau gimana Bang? Nah bicara soal email Bang, nah ini itu bisa nggak Bang? Apa itu? Dijadikan jadi istilahnya terdaftar atau aktif gitu Bang. Saya pernah lihat tuh iPhone murah tapi hanya menjamin 6 bulan gitu nah. Ah ya 3 bulan. 6 iya bulan. itu Bang. Yang saya tahu mereka tembak itu izin turis kan 3 bulan aja. Setelah 3 bulan maka terblokir lagi, emailnya udah nggak terregistrasi bea cukai atau apa ya, Kemenperin atau apa. Jadi signalnya nggak mau diterima lagi sama gelombangnya lah ya di Indonesia. Sebenarnya handphonenya nggak ada masalah itu, dipakai di luar negeri oke. Cuman karena itu masuknya mungkin barang second atau apa, saya nggak ngerti juga. Nah, seperti itu. Ilegal Bang, kalau buka-buka email itu ilegal. Tapi Bang Roman terima nggak Bang itu? Dulu terima. Ada cuannya. Oh iya. Sekarang ngeri-ngeri sedap juga. Saya minum ya, izin. Ya, silakan. Saya pernah lihat itu pokoknya di shop dia ya. Di marketplace itu ya, si orang itu ya, dia bisa nerima 6 bulan, 1 tahun, tapi mahal juga Bang ya.
Mahal banget itu ya. Hati-hati, ini peringatan nih buat user-user ya, para pemakai handphone second atau handphone mau beli di marketplace. Hati-hati dengan email. Kalau untuk keaslian tanggung sendiri ini ya. Kalau masalah email ini, kadang-kadang murah, pengen murah sampai sini, keblokir emailnya 3 bulan pakai, keblokir. Dihubungi penjualnya udah nggak bisa. Nah yang gini-gini lah yang makanya percayakan sama penjual-penjual lokal di Balikpapan banyak. Berarti nggak terima bang? Apa itu? Nggak terima? Buka-buka. Iya gitu bang. Kalau banyak oke. Bahaya nih, bahaya. Iya. Nggak apa-apa sih bang, itu sesuatu yang udah tabu lagi sih bang, orang kan jual belikan juga tuh bang. Iya. Paling ngeri sih iPhone memang banyaknya paling. Tapi ada yang suka beli seperti itu buat anaknya dia pakai di rumah kan pakai wifi aja. Anaknya di rumah aja. Mereka beli iPad atau mereka beli iPhone yang wifi only. Nah, mereka sadar itu. Ya, saya pakai buat anak saya kalau di rumah dia pakai wifi aja. Nggak pakai kartu. Nah ini bang, saya pernah juga nih, saya punya keluarga. Itu signalnya ada kok bang. Ada signalnya. Tapi nggak bisa telepon ya. Kita telepon bang. Telepon. Kerusakan itu. Internet ada bang. Ada. Kalau itu kartunya itu dipindah ke HP lain bisa bang. Bisa. Tapi nggak bisa ditelepon. Iya. iPhone bang. Ada step-stepnya ya. Ada prosedurnya cara pengecekan. Dari ke bagian kartu nggak mau. Ke restore. Kita cek email dulu. Cek email ada keluar. Di pengaturan timer modemnya keluar, angka-angkanya berarti tidak ada kerusakan pada handphone. IC baseband ya bahasanya. Itu reset. Rekor apa? Nggak mau juga. Tidak sekali kerusakan seperti itu biasanya IC baseband. IC penunjang fungsi. Itu penunjangnya ya lumayan. Di level 3 dan 4, level 4 bisa better ya, level 3 itu kerusakan. Wah, banyak tuh bang handphone murah tapi kenyataannya seperti itu. Nah, makanya Nah, khususnya handphone berarti ya, iPhone. series X, series 11 series itu mentah, kan udah unggul kan. Berarti untuk iPhone sendiri ini hanya untuk abang itu kerjanya hanya menerima iPhone aja. Oh enggak, semua brand. Semua brand. Dan yang di saya bekerja ini lebih fokus ke produk Apple ya, MacBook-nya, apa namanya, handphone-nya. Nah kalau yang di toko saya seperti itu lebih ke Android. Tapi saya nggak pilih-pilih, artinya memang pasarnya, marketnya di tempat saya itu yang di anak saya kelola itu memang Android. Oh, Android. Selama ini paling banyak dapat abang Android atau Di mana nih? Ya di rumah lah. Di rumah, Ya. di Android. Android. 90% Android. 1%, 10% lah palingnya. Tapi kalau pekerjaan bang, khusus apa iPhone ya? Kebalikannya, 90% Apple produk ya. Apple produk. Iya, iPad, iMac, MacBook gitu. Pernah nggak bang orang servis nggak diambil bang? Ada bang. Sampai sekarang ada bang? Iya ada. Kayak apa itu bang? Ya, adanya prosedur kan karena adanya masalah ya. Iya. Ya mau tidak mau kita bikin prosedurnya lagi. Mereka harus DP, ya kan. Punya perjanjian 30 hari nggak diambil bukan tanggung jawab kami, ya kan, garansi berjalan seperti itu. Kalau 30 hari nggak diambil itu bukan kita jual loh ya. Ya jadi hak milik saya bang. Tetap hak milik dia, cuman kita nggak punya kewajiban untuk menjaga. Jadi kalau kehilangan, terbakar, atau kecurian atau rusak lagi itu udah bukan tanggung jawab kami. Oh gitu bang. Iya. Dan itu kita everyday admin selalu kabarin. Ini gimana nih Pak? Ini garansi udah berjalan gini. Ada sampai sekarang yang nggak diambil bang? Ada bang. Terus diapain tuh bang? Saya telepon orangnya ngangkat ketawa-tawa aja. Saya Jual aja, jualan. Bang. Nggak berani. Diimpakin aja. Ngomong aja. Ini saya Biasa impakin kita aja. nego. Mau dijual berapa sih? Oh, gitu. Ada ya? Ada, tapi ada yang oke dijual, ada yang nanti saya ada yang biarin aja sudah. Ambil aja bang. Itu kan kayak nggak enak saya kan. Ya, kita pakai buat operasional toko aja. Oh. Jadi suatu mungkin dia datang atau apa, kita bertanggung jawab. Bagus juga tuh. Khawatirnya kan ada surat anaknya kak yang nemu ini punya bapak saya di sini ya kan. Walaupun sudah ada perjanjian ya.
Tapi nggak pernah kita jual. Ini di sini Bang, Bapak Durgon ini juga bisa sih Bang iklan sih Bang sebetulnya Bang. Oh boleh. Ya kita terima iklan atau langsung dari abangnya, misalkan mau servis di sini, bawa ke rumah gitu Bang. Ini kan nanti akan ditayangkan juga. Ya, untuk viewers ya Bang ya. Viewers dan follower Balikpapan Underground. Kalau mau diskusi atau konsultasi bisa hubungi saya di nomor nanti di caption kali ya Bang. Iya di caption di posisi ini. Nanti kalau mau servis juga bisa nanti saya kasih nomor admin atau IG-nya Bang. IG boleh nanti dikasih juga ya di bawah IG ya. IG-nya nama asli saya IG-nya nggak alay-alay. Terus kalau mau siapa tahu ada pengusaha-pengusaha yang kepingin buka brand servis, boleh saya menjadi konsultannya. Kayak konsultan manajemennya dari nol kita bangun seperti apa, insya Allah nanti kita bicarakan. Berarti ini membuka peluang usaha juga Bang ya? Iya, saya pribadi bukan serta-merta hanya untuk seperti tadi saya bilang, karena umur ya, jadi mata apa ya, jadi saya sekarang lebih ke manajemen service center. Saya karena banyaknya suka duka dan susah senangnya kan, jadi kita tahu link seperti apa, kinerja seperti apa, SOP apa ya. Mungkin saya di 2026 nanti insya Allah mendekati 2026 beralih profesi jadi konsultan manajemen di service center. Mudah-mudahan Balikpapan Underground ini bisa mempromosikan saya. Bisa juga, gampang aja tuh Bang. Cuma ini sebetulnya kalau kita berbicara bakal lama juga nih Bang. Iya. Soalnya banyak sekali sebenarnya saya mau ulik-ulik nih Bang. Boleh, mau podcast yang kedua boleh. Ya itu Bang. Lebih ke motivasi ya buat teman-teman. Karena ini kan teman-teman kadang kan bingung juga nih, ini bagus yang mana. Kayak tadi kasus-kasus yang dihadapin gitu. Nah, ternyata ya untuk sarannya Bang Roman tuh seperti ini, seperti itu gitu Bang ya. Berarti teman-teman ya mungkin nanti kalau misalkan mau ngomongin Bang Roman, tadi Bang nanti IG-nya ada kita sebarkan juga Bang. Kemudian untuk kedepannya ini gimana Bang? Apa ini? Nasihat ini motivasi? Ya untuk teman-teman servis nih Bang, untuk kedepannya khususnya Balikpapan nih Bang. Saya menghimbau dan memberi saran kepada khususnya teknisi Balikpapan yang muda ataupun yang sudah senior, bekali diri kita dengan ilmu-ilmu handphone perbaikan yang profesional ya, karena bergeraknya waktu ini sistem sudah berubah, konsep-konsep handphone sudah berubah, ada yang lipat 2, lipat 3, ya itu butuh ilmu dan butuh sharing. Tidak serta-merta harus ikut training, tapi boleh bergabung di komunitas Kopi Hitam. Nanti saya sertakan juga linknya di bawah. Dan untuk khususnya para pemuda Balikpapan, jangan mau kalah dengan pendatang ya, karena kita ini IKN ya. IKN tidak sedikit yang saya ketahui teknisi-teknisi atau profesional muda di luar Balikpapan khususnya udah mulai berdatangan ke sini. Mereka buka brand, mereka buka cabang. Nah, anak Balikpapan jangan jangan kalah ya. Jangan ini kalau mau diskusi boleh ke Balikpapan Underground, boleh hubungin saya, nanti kita diskusi. Mungkin ada podcast selanjutnya, ada tanya jawab mungkinnya live atau apa, nanti insya Allah saya bantu untuk memotivasi semua gitu. Terakhir nih Bang, saran untuk pemerintah Bang. Nah ini saya berharap pemerintah kota Balikpapan melindungi atau mengayomi khususnya teknisi-teknisi di Balikpapan. Dari apa nih? Melindungi dari apa? Dari kompetitor atau pendatang-pendatang yang notabene datang ke sini untuk merusak harga, memonopoli. Ada Bang. Kita nggak sebut nama ya. Kompetitor. Kompetitor boleh, yang penting sehat. Tapi kalau udah merusak harga dengan iming-iming ini, tolong pemerintah Balikpapan memfasilitasi kami untuk berdiskusi, karena kami tahu sekali tidak ada harga semurah itu kalau ada sesuatu gitu loh. Kenapa kami lebih mahal? Kenapa kami mungkin lebih lebih harganya lebih ya, seperti kita sampaikan tadi, ada grade yang kita jual. Nah, mudah-mudahan di
kesempatan lain, mudah-mudahan pemerintah Balikpapan bisa mendengar ini, yang melihat ya, bisa memfasilitasi dan mengayomi kami ya. Syukur-syukur membuatkan sebuah event, itu tadi service, ya kan, service gratis, betul, atau konsultasi, atau apalah yang ini seminar sehari, ini boleh, insya Allah kita bantu sama tim kita. Oke bang. Makin seru aja nih bang di bulan Ramadan. Kita kebetulan nih besok ini ya, hari pertama ya. Hari pertama tadi besok puasa. Alhamdulillah. Ya buat teman-teman juga saya mengucapkan selamat berpuasa dan di bulan Ramadan nanti semoga berkah semua. Amin. Nah itu aja bang. Terima kasih atas kunjungannya dan kita ngobrol-ngobrol di Balikpapan Ramadan. Semoga kita bisa ketemu lagi bang ya. Terima kasih bang. Oke sampai sini dulu, masih di Balikpapan Underground. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet. Damn, ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all.